Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali Waalaikum. kajian pada malam hari ini. Sama-sama kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Aceh, wabil khusus kepada Bapak Edi Iskandar, di mana telah memberikan kesempatan termasuk sarangannya, sehingga insya Allah minimal 1 bulan sekali ya, kita adakan kajian mengenai apa? Kajian mengenai ilmu kehidupan. Karena yang akan tersampaikan di sini adalah ilmu kehidupan yang saya dapat dari guru kami, Bapak Guru Antono Basuki. Tentu kami berharap yang tersampaikan malam ini bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan pada saat kita menjalani kehidupan. Khususnya pada saat kita menjalani permasalahan hidup. Kenapa? Karena yang namanya permasalahan hidup dari hari ke hari kecenderungannya semakin meningkat ya. Inilah ciri-ciri akhir zaman. Nah, tentu kita harus benar menyikapinya. Kenapa? Ingat, dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Al-Quran menyampaikan demikian. Yang namanya permainan tentu jangka waktunya singkat. Yang namanya permainan tentu ada yang kalah, ada yang menang. Artinya di sini, karena waktunya singkat, tentu kita harus tepat dalam mengambil keputusan. Demikian juga, siapa yang salah mengambil keputusan, tentu akan kalah dalam permainan ini. Nah, siapa yang kalah dalam permainan di dunia ini, tentu dia akan merugi di kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya itu pada saat apa? Pada saat yaumil akhir. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Baik, tema kajian pada hari ini adalah, apa judulnya? Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Oke, siapa yang bisa bantu saya untuk kawan diskusi dialog, karena kita bukan hanya kajian satu arah. Saya berharap ada Bapak Ibu di sini yang bisa aktifkan speakernya, tanpa video pun nggak apa-apa. Anda sekedar untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan ini bisa dipahami atau belum. Kalau belum ya saya ulang. Silakan. Di sini ada 9 orang. Ada Bu Eni juga, ada Bu Ivi, Bu Suliati, kemudian Pak Aziz, Ibu Utami Irga. Silakan di-unmute ya. Silakan di-unmute buat saya memastikan apakah suaranya pertama jelas atau tidak. Yang kedua, apakah yang tersampaikan di sini apakah bisa dipahami atau belum. Kenapa? Sekali lagi, yang kami sampaikan ini adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan tentu bukan hanya sebagai teori, bukan hanya pengetahuan, tapi yang insya Allah bisa Bapak Ibu pakai pada saat menjalani kehidupan. Baik, saya tanya sekarang yang hadir di sini.
hati tenang itu sebenarnya penting atau tidak ya? Atau nggak apa-apa, Penting. wajar aja kalau kita gelisah, resah, galau. Yuk, silakan dijawab. Penting. Penting. Oke, pentingnya Penting kenapa? banget, Pak. Nah, itu dia. Iya, Penting, pentingnya betul. kita harus selalu mengingat Allah. Ya. Heeh, Karena hanya dengan mengingat Allah semuanya akan menjadi tenang. Beda kalau kita dengan mengingat makhluk kita apa eh, sesuatu yang kita miliki ya. Ah, itu kan oke, semuanya kan fana, semuanya itu akan berubah, semuanya baik. itu akan istilahnya hilang. Beda kalau kita Heeh, dengan hanya mengingat Allah, pasti semuanya akan menjadi tenang. Semua kalau kita oke. dalam kehidupan kita semua Hmm, melibatkan Allah, pasti akan berjalan dengan baik. oke. Sekalipun mungkin Pentingnya sekarang. Pentingnya, Bu. Itu kan praktiknya. Dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kenapa pentingnya? Kayak insya Allah saya akan awali, apapun kajian saya temanya, pasti saya akan awali dengan apa sih pentingnya. Karena kalau nggak tahu pentingnya, biasanya mendengar juga setengah-setengah, gini-gini aja kok, kan gitu ya. Tapi begitu kita tahu, oh ternyata memang penting ya. Bahkan jangan-jangan harus, nah gitu ya. Oke, apa pentingnya? Kenapa pentingnya kita harus tenang? pentingnya Keinginan betul. menghadirkan menghadirkan Oke, pentingnya semua apa? yang kita lakukan, Mhm. hadirkan Allah. Oke, Pentingnya bagi saya itu seperti itu. prakteknya. Itu prakteknya. Pentingnya. Pentingnya. Ya pentingnya Yuk. agar kita menjadi tenang. Iya, itu efeknya. Kenapa harus tenang? Kenapa harus Ya tenang? karena kita butuh Yuk. ketenangan. Setiap orang pasti butuh ketenangan. Semua orang butuh tenang. Setuju. Yang di sini pasti nggak ingin hidupnya khawatir, nggak ingin stres, nggak ingin depresi. Oke, berarti semuanya ingin tenang. Setuju. Manusia ingin hidup tenang. Allah pun ingin manusia itu harus tenang. Kenapa? Kita buka. Jadi tenang itu sebenarnya penting atau enggak? Kita buka surat 89 ayat 27-30. Kita lihat ke Al-Quran. 89 ayat 27 sampai 30. Jadi apakah yang namanya penting itu tenang itu penting atau tidak? Kita lihat. Dasarnya Al-Quran 89 ayat 27 sampai 30. Nanti Bu Ivi tolong baca ya. Saya share sebentar. Ini kita lihat Al-Quran. Apakah penting nggak kondisi yang tenang, jiwa yang tenang? Oke. 89 ayat 27 sampai 30. Oke, silakan Bu dibaca mulai ayat 27. Kelihatan Bu Ivi? Belum muncul, Siapa Pak. ya? Belum muncul. Belum muncul. Belum. Ini nggak muncul Belum. juga? Belum muncul, belum. Waduh, nggak muncul ya. Apa saya bawa sendiri atau gimana? Yang lainnya muncul nggak? Admin? Saya udah share di sini. Kalau saya terkirim sih ya. Belum, Dan Pak. saya sudah jadi host. Belum muncul juga? Belum. Bentar, coba saya lihat jaringan internet saya dulu. Jaringannya bagus nggak? Suara nggak putus-putus kan ya? Ayat berapa, Pak? Tadi Oke. ayat berapa? Oke. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Quran surat Al-Fajr ya? Ya, Al-Fajr. Tuh, di admin muncul, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya Sekalian ini ini nggak ya. muncul. Enggak, saya buka ini. Saya buka Quran di rumah. Oh, oke. Iya, silakan, Bu. Karena tadi admin bilang muncul. Nggak Ini apa-apa. enggak Yang muncul. muncul silakan baca Ya ya. maaf mungkin di saya yang jaringannya jelek nggak muncul. Ini Nggak apa-apa, Quran Bu. Silakan, Bu. Al-Fajr. Al-Fajr ayat Ini 27 sampai 30, Ibu. artinya hai jiwa yang tenang. Gitu. Oke. Wahai jiwa yang tenang. Yang Terus, tenang. Irji'i ila rabbika radiyatun artinya mardiyah. saja, Bu. Ya, Artinya aja. Artinya kembalilah saja. kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Oke, terus. Kemudian, ya, Hmm. maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Terus. Masuklah ke dalam surgaku. Oke, jadi di awal seperti ini. Wahai jiwa yang tenang, kan gitu ya. Iya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi, syarat untuk masuk surga jiwa yang seperti apa, Bu Ivi?
Yang tenang Jiwa dan yang diridhoi, yang tenang dan diridhoi. jiwa yang tenang, kan? Jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang masuk surga, jiwa yang tidak tenang masuk mana, Bu Ivi? Ya, mungkin lawannya surga ya neraka. Ya, ya. Pastilah. Hati-hati di sini. Artinya apa? Jangan anggap remeh jiwa gelisah, galau, stres, panik. Kenapa? Allah tegaskan, untuk masuk surga harus jiwa yang tenang. Ingat itu ya, sekali lagi. Ya. Kenapa jiwa harus tenang? Karena itulah yang Allah persyaratkan untuk masuk surga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang, kompensasinya masuk surga. Jiwa yang tidak tenang, di laundry dulu di neraka. Kan gitu ya? Oke, sekarang coba kita lihat secara umum. Pada saat orang menerima permasalahan hidup, sakit aja contohnya. Pada saat sakit, secara umum, orang itu jiwanya tenang atau gelisah? Ya, kalau saya gelisah kadang. Nah, itu dia. Sementara Takut mau tidak mati. mau, itu dia. Berarti sekarang target kita adalah bagaimana supaya jiwa kita tenang. Padahal konsepnya jelas. Jiwa jiwa yang tenang akan terbentuk kalau perbuatan baik kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan dilakukannya dengan senang hati. Baru terbentuk jiwa. Saya ulang, jiwa yang tenang akan terbentuk kalau perbuatan baik dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan dilakukannya dengan senang hati. Walaupun itu perbuatan baik, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak menjadi kebiasaan, maka tidak akan membentuk jiwa. Sekali lagi, walaupun itu perbuatan baik, tapi dilakukannya hanya seminggu sekali, sebulan sekali, mungkin setahun sekali, itu tidak akan membentuk jiwa. Nah, mulai sekarang berarti, kalau kita ingin membentuk jiwa yang tenang, tentu harus berbuat baik, dan perbuatan baik itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Pertanyaannya, kalau ingin mudah menjadi kebiasaan, perbuatan baik itu dalam skala besar atau skala kecil? Step by step dari yang paling kecil dulu. Paling kecil dulu. Contoh, sholat duha. Lebih mudah kita lakukan 2 rakaat, tapi rutin setiap hari, atau seminggu sekali 8 rakaat. Mana yang lebih Ya, ini kalau kita ya, istiqomah atau rutin? Dua ya rakaat dulu kan? dua-dua meningkat Dua, sampai nanti akhirnya dua, 12 nah, rakaat. betul. Sampai menjadi kebiasaan, baru tingkatkan. Oke, menjadi 4. Terus, 4 sudah terbiasa, tingkatkan lagi. Sedekah. Sedekah terbaik tuh waktunya kapan? Ada yang tahu? Subuh, betul. Kebiasaan kita saat ini, mohon maaf bener, bukannya nih. Kebiasaan kita kan ngerjainnya di Jumat aja kan. Jumat berkah, Iya, saya itu bahkan terutama. nasi pun melimpah, nggak kemakan-makan kan gitu ya. Iya, Tat. Saya banget. Saya Padahal banget, saya memangnya banget. dari Ke tukang dari hari becak Senin ya sampai hari Jumat. Iya. mohon maaf bener, memangnya dari Senin sampai hari Kamis pada nggak makan kan gitu ya. Jadi mulai saat ini Jumat berkahnya teruskan, tetapi jangan lupa kalau ingin memiliki jiwa sedekah, tadi sudah tersampaikan, ada yang menyampaikan tadi, sedekah terbaik adalah waktunya subuh. Rutinkan, minimal 500 perak aja. Masukkan ke kencelengan itu, yang plastik itu, tapi rutin setiap hari. 500 perak, 1000 perak, atau 2000, nggak usah banyak-banyak, tetapi rutin. Bangun tidur, misalkan, oh udah mau, pas mau sholat subuh nih, masukkan bagi ibu-ibu yang di rumah. Bagi bapak-bapak yang ke masjid, bawa uang itu masukkan ke tromol masjid. Jadi bukan hanya pas sholat Jumat aja masukin 100.000. Itu nggak akan membentuk jiwa di situ. Allah suka. Ya, Rasul pun memerintahkan bahwa menyampaikan bahwa Allah itu menyukai
sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus atau dengan kata istiqomah, walaupun jumlahnya sedikit. Dibandingkan jumlahnya besar dilakukan hanya pas bulan Ramadan. Zakatnya sekian puluh juta, sekian ratus juta, kapan? Bulan Ramadan saja. Nggak akan membentuk jiwa. Rutin lakukan. Ingat, jiwa yang baik, jiwa yang tenang akan terbentuk kalau perbuatan baik dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Demikian juga tahajud. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tapi terus lakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Maka itu akan membentuk jiwa yang tenang. Demikian juga sebaliknya, hati-hati. Perbuatan yang tidak baik dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, ini akan membentuk jiwa yang tidak tenang. Contoh, bawaannya ngeluh aja. Ada masalah dikit ngeluh. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, maka akan membentuk jiwa yang tidak tenang. Hati-hati di sini. Ingat, musuh nyata kita, iblis setan, targetnya adalah mereka tidak ingin kita masuk surga. Sederhana aja, dibikin resah, dibikin gelisah, bikin galau. Mereka bilang apa? Wajar kok, yang namanya ada masalah, gelisah, galau, sedih, lain-lainnya. Padahal itu semuanya adalah bisikan supaya terbentuk jiwa yang tidak tenang. Mumpung, sekali lagi, kita yang hadir di sini masih dalam kondisi sehat, mumpung daerah kita belum ada bencana alam, untuk itu ayo terus-menerus berlatih sehingga target kita, apapun yang kita lakukan, harus membentuk jiwa yang tenang. Setuju? Apa yang kita lakukan ya? Kenapa harus membentuk jiwa yang tenang? Apa yang kita lakukan? Karena syarat untuk masuk surga adalah wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak tenang berarti di laundry dulu di neraka. Padahal jiwa tidak bisa terbentuk dengan spontanitas. Perlu namanya adanya proses. Prosesnya apa? Proses pada saat kita menjalani kehidupan. Prosesnya apa? Proses pada saat kita mengalami namanya permasalahan hidup. Berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus bisa membentuk jiwa yang tenang. Lantas, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita membentuk jiwa yang tenang? Nah, itu kan sekarang. Ada yang tahu? Bagaimana caranya supaya jiwa kita tenang? Ayo, Bu. Memperbanyak zikir. Nah, cakep. Betul, 100 untuk Ibu. Kita buka. Surat 13 ayat 28. Saya coba share. Kalau Ibu Ivi bisa buka juga ya. Surat 13, surat Ar-Rod, ayat 28. Bagaimana supaya jiwa itu tenang, tentram? Nah, kita lihat. Saya baca Pak. Ya, silakan artinya saja, Bu. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati Terus? mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tuh, ada kata hanya nggak di situ? Ya, hanya illa lillah. Nah, tuh, hanya itu apa artinya? Hanya illah, ya hanya mengingat. Nah, hanya, berarti nggak ada pilihan lain kan? Tidak Nah, ada betul. pilihan lain kecuali Spesial. hanya Khusus. spesial, khusus, only, khususon. Illa lillah. Nah, berarti hanya dengan mengingat Allah atau zikir dengan kata lain. Setuju? Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Betul. Betul. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi terjemahan apapun ya, pasti di situ ada kata yang menegaskan ingatlah, hanya berarti tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin tentram, ingin jiwa tenang, syaratnya adalah mengingat Allah. Atau dengan kata lain, zikir. Betul? Setuju ya? Oke. Sekarang, betul. Pada saat kita zikir, tenang kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi zikirnya di masjid. Pertanyaannya sekarang,
pada saat kita zikir lisan, kita ucapkan, atau zikir kolbu dalam hati, betul tenang. Tapi apakah kita lakukan terus-menerus? Duduk di masjid, atau duduk di rumah? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kita semua ada kegiatan. Ada yang masih bekerja, ada ibu rumah tangga harus tugas-tugasnya masing-masing, ada yang masih sekolah dan lain-lainnya. Nah, berarti ada satu yang selama ini kita tahu adalah hanya zikir kolbu dan zikir lisan. Betul, Bu? Betul, Pak. Betul, Kak. Dikeluarkan Betul. atau dalam hati kan? Nah, Iya. kalau itu dia lakukan, bahkan kita nggak mungkin masa duduk terus-terusan 24 jam di masjid atau duduk di sajadah. Kan nggak bisa. Berarti ada satu lagi. Nah, apa namanya? Zikir perbuatan. Nah, ini yang ketiga. Ini yang selama ini sepertinya belum ada yang membahas. Selama ini yang kita tahu adalah zikir kolbu atau zikir lisan. Zikir yang dilafazkan atau di dalam hati. Tapi ada satu lagi, namanya zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu apa? Seluruh perbuatan kita semuanya harus dalam rangka mengingat Allah. Berarti dalam hidup ini, selama kita hidup, harus dalam rangka mengingat Allah. Kenapa? Supaya itulah syaratnya untuk menjadi jiwa yang tentram, jiwa yang tenang hanya dengan mengingat Allah. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak mengingat Allah, berarti siap-siaplah jiwanya tidak tenang. Kenapa? Pada saat dia tidak mengingat Allah, iblis masuk di sana, setan masuk sana, itu yang bikin jadi galau, resah, gelisah, dan lain-lain. Baik. Berarti sekarang, dalam hidup ini, selama kita hidup, harus dalam rangka mengingat Allah. Sekarang, hidup. Hidup itu apa, Bu? Ayo. Bergerak. Kalau nggak bergerak, saya diam. Saya nggak bergerak loh. Tapi kan masih bernafas. Masih ada degup jantung. Masih bernafas. Masih ada nadi. Wah, berarti sederhana loh. Hidup itu 24 jam. Hidup ada 24 jam, kebagi dua. Tidur dan tidak tidur. Setuju? Itu yang namanya hidup. Tidur dan tidak tidur. Oke? Yang tidur kita nggak usah bahas. Sekarang berarti kita bicara kondisi tidak tidur. Nah, itulah yang namanya. Setuju kan? Artinya apa? Dalam kondisi kita tidak tidur atau istilahnya terbangun, itu harus semuanya mengingat Allah. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Kan gitu, kan banyak. Coba bayangkan, kalau kita ingin hidup tenang, jiwa tenang, tentram, nggak ada pilihan lain kecuali hanya mengingat Allah. Artinya apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya harus dalam rangka mengingat Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Karena yang saya sampaikan ini adalah ilmu kehidupan, sekali lagi, saya berharap ini bisa dipraktekkan. Silakan buktikan. Benar tidak? Kalau ini dilakukan, poin-poin yang dilakukan, maka dalam hidup kita, itu apa? Pas saat kita bangun tidur ya, sampai kita tidur lagi, kondisinya tenang. Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, dari hari ke hari, sehingga menjadi kebiasaan, maka akan membentuk jiwa yang tenang. Walaupun kondisi kita dalam kondisi yang terburuk sekalipun, sakit parah sekalipun, karena sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah kondisi jiwa kita tenang. Kondisi jiwa tenang, kemudian mohon maaf, jatah umur kita habis, argo kita selesai, insya Allah husnul khotimah. Demikian juga sebaliknya, hati-hati pada saat kita tidak berlatih dari sekarang bagaimana membentuk jiwa yang tenang, sehingga pada saat memproses, kadang-kadang tenang, kadang-kadang gelisah. Kita nggak tahu umur kita berapa lama. Sebelum tahun-tahun kemarin, sebelum COVID lah saya sederhanakan. Yang namanya mau meninggal itu akan sulit ya Bu ya. Prosesnya sakit, parah, baru meninggal. Sekarang kan enggak. Sakit pagi harinya, sorenya meninggal. Banyak sekali mendadak. Nah ini yang sekarang ini, kita harus waspada. Kenapa? Umur kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita meninggal nantinya, berarti kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kondisi kita harus terus berlatih,
membentuk jiwa yang tenang. Al-Quran menyampaikan, Allah berfirman, untuk supaya jiwa tenang, tidak ada pilihan lain kecuali hanya zikir atau mengingat Allah. Berarti zikir perbuatan ini menjadi penting nggak, Bu? Kalau ingin jiwa kita tenang, berarti penting yang namanya zikir perbuatan. Baik, bagaimana prakteknya? Kita mulai sekarang. Bangun tidur. Jam berapa biasa bangun? Setengah 2. Setengah 2. Luar biasa. Subhanallah. Oke. Asal. Oke. Bangun tidur jam setengah 2. Yang pertama dilakukan apa? Zikir, berdoa dulu. Alhamdulillah. Nah, Doa bangun bersyukur tidur. dulu. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilazi ahyana ba'da bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali, untuk terus melaksanakan kehidupan, untuk terus beribadah kepada Allah. Berarti langkah pertama adalah, jadi gini, Bersyukur. tahap-tahapannya. Setelah doa bangun tidur, ucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah hamdalah, kita bersyukur 3 kali. Kita istighfar 3 kali. Berikutnya, kita minta kepada Allah akan diberikan jalan yang lurus. Kenapa kita harus minta di jalan yang lurus? Surat Al-Fatihah menjelaskan, ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti kalau kita berada di jalan lurus, Allah akan memberikan nikmat atau bahagia. Tentu yang hadir di sini semuanya ingin bahagia dunia akhirat. Setuju kan? Syarat untuk bahagia dunia akhirat adalah berada di jalan yang lurus. Makanya kita minta minimal 17 kali dalam sehari. Dalam sholat kita minta, ya Allah, berilah hamba, tunjukilah hamba jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa? Supaya kalau kita berada di lurus, tentu Allah sesuaikan janjinya, Allah akan memberikan namanya kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, bagaimana prakteknya? Saya sampaikan sekarang. Jadi setelah hamdalah 3 kali, istighfar 3 kali, berikutnya mohon agar kita diberikan jalan yang lurus. Ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, berilah hamba jalan yang lurus. Agar, misalkan Ibu Ivi mau bangun, agar sholat tahajud yang hamba lakukan pada malam hari ini, sholat yang benar dan baik ya Allah. Dan kegiatan hamba pada hari ini, kegiatan benar dan baik ya Allah. Amin. Saya ulangi, setelah hamdalah 3 kali, kita bersyukur pada Allah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta kepada Allah. Setelah itu, minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, beri hamba jalan yang lurus. Agar sholat yang hamba lakukan pada malam hari ini, sholat yang benar dan baik ya Allah. Dan kegiatan hamba pada hari ini, kegiatan yang benar dan baik ya Allah. Amin. Oke. Itu ya Pak, itu yang pertama. Berikutnya, setelah bangun, biasanya ada yang biasa mandi atau berwudu untuk persiapan sholat. Betul Bu itu Bu ya? Oke. Iya, Pak. Sekarang, mandi. Kita lihat sekarang. Niat mandi supaya badan kita bersih tegak atau karena Allah? Yuk. Lillahi ta'ala. Selama ini pasti biar seger kan? Nah, murnikan Ya niatnya. dua-duanya lah pasti. Nah, Kalau lillahi ta'ala Oke. pasti segernya dapat. Tapi kalau Ah, hanya mendapatkan coba segar gini. belum tentu lillahi ta'alanya dapat. Nah, gini sekarang. Dua-duanya lah. Memang Ibu pengen nggak diduain? Suka nggak kalau diduain? Kita Beda lah, aja Pak. nggak ingin diduain. Apalagi Allah gitu loh. Kan dua-duanya. Jangan. Mulai sekarang, niatkan saya mandi ini hanya karenamu ya Allah. Bismillah, baru mandi. Atau wudhu pun kayak begitu. Apa itu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Jadi setelah bersyukur, langkah berikutnya kita lakukan kegiatan itu dengan ikhlas, hanya karena Allah.
Bukan karena ingin segar supaya badan bersih, tidak. Itu adalah efek. Yang namanya mandi, ya pasti badannya bersih, pakai sabun dan lain-lainnya kan. Nah, cuma sekarang murnikan. Saya mandi ini hanya karenamu ya Allah. Kita murnikan ibadah kita. Kita murnikan apapun kegiatan kita, niatnya hanya karena Allah. Atau dengan kata lain apa? Ikhlas. Itu namanya ikhlas. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kenapa harus ikhlas? Barang siapa yang melakukan kegiatan bukan karena Allah, jangan harap akan dapat penilaian atau dapat pahala di sana. Apa dasar ayatnya? Surat 51 dan 56. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah terbagi dua. Ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh apa? Puasa, sholat, zakat, haji, dan lain-lainnya. Ghair mahdoh apa? Seluruh kegiatan kita selama kita hidup ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, jika dilakukan atas nama Allah, karena Allah, itulah namanya ibadah. Kalau tidak dilakukan karena Allah, berarti tidak akan dihitung sebagai ibadah, alias tidak akan mendapat perhitungan dari Allah. Di yaumil akhir nanti, banyak orang yang aneh, komplain sama Allah, ya Allah kan perbuatan baik saya banyak. Kenapa kok nggak tercatat? Ternyata perbuatannya perbuatan baik, dilakukannya bukan karena Allah. Contoh, pada saat ada permasalahan dengan keuangan, utangnya nggak selesai-selesai. Niat sholat tahajudnya, sholat duha deh, niat sholat duhanya itu karena Allah atau karena ingin dimudahkan rezekinya sehingga dia bisa bayar utang. Ayo. Sedekahnya, dia sedekahnya karena Allah atau karena ingin mudahkan rezeki supaya keuangannya membaik? Sholat tahajudnya karena Allah atau karena ingin masalahnya selesai? Ini dia. Berarti mulai saat ini murnikan ibadah kita yang saya lakukan ini hanya karena Allah. Mau selesai, mau tidak, mau sembuh, mau enggak sakitnya, mau lunas atau tidak utangnya, saya lakukan itu semuanya haknya Allah. Saya lakukan hanya apa? Saya lakukan ikhtiar ini hanya karenamu ya Allah. Saya hanya berikhtiar hanya karenamu ya Allah. Kenapa? Berhasil atau tidaknya semua hendak kewenangan Allah. Oke, jadi langkah yang kedua apa? Kita lakukan kegiatan bangun tidur dengan ikhlas. Mandi atau berwudu, ya. Berikutnya apa setelah itu? Sholat. Nah, kita bahas mengenai sholat. Menurut Bu Ivi, pentingnya sholat itu apa sih, Bu? Ya, karena sholat itu kebutuhan. Ya, Sehingga bagus. sudah dikatakan itu pentingnya apa? Karena kalau kebutuhan pasti penting dalam segala hal kehidupan kita itu Iya. pasti. Lantas, pentingnya apa? Kenapa penting? Iya, Yuk, karena ya. sholat itu Karena adalah tiang agama yang itu hasil. menjadikan tolak ukur kita. Bila kita Itu sholatnya hasil. baik, itu pasti Ya, semuanya akan baik. Dan sholatlah yang oke. akan dihisap yang paling pertama di Nah, yaumul akhir. itu yang pertama kali dihisap bukan ibadah yang lain, bukan permasalahan kita, tapi yang pertama kali dicek dilihat itu adalah sholat. Yang pertama kali dihisap sholat. Sholatnya baik, amal yang lainnya nggak akan perlu dicek lagi. Sholatnya dicek sama Allah dan aparatnya, ternyata sholat wajibnya masih kurang. Maka dilihat lagi, mana sholat sunnahnya, mana tahajudnya, mana duhanya, mana qobliyah ba'diyahnya. Artinya di sini, sholat sunnah pun tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena kita belum yakin apakah sholat kita ini diterima Allah apa enggak, kan gitu ya. Sholat wajib terutama ya. Untuk itu, ibu bapak yang hadir di sini, mulai sekarang, yuk lengkapi lagi dengan sholat sunnah. Oke, sholat sekarang. Jadi pentingnya sholat apa? Yang pertama, karena yang akan pertama kali hisab itu adalah sholat. Yang kedua, apa pentingnya sholat, Bu? Ya, karena kan nanti Surah dihisap yang Al-Baqarah. pertama kan sholat. Iya.
Oke. Apa pentingnya sholat yang kedua? Surat Al-Baqarah ayat 45. Sambil dibuka siap-siap. Yang hadis ini tentu ingin masalahnya selesai. Betul kan? Lantas, yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Loh, Hanya Allah. Berarti, kalau yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah, langkah berikutnya apa? Kita kan cari tahu dong, apa sih syarat Allah menolong saya? Kan gitu ya. Apa syarat Allah menolong? Al-Baqarah ayat 45 atau Al-Baqarah 153. Silakan dibuka, Bu. kalau yang Al-Baqarah 45 aja 45, deh. ya, 45 aja, boleh. yang 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat Cukup, itu itu dulu. sungguh berat, kecuali Ah, bagi orang-orang yang khusyuk. Oke, kita bagi dua dulu. Jadi syarat Allah menolong apa? Khusyuk. Bukan. Khusyuk saat Allah menolong. Baca Sholat. pelan-pelan dulu. Sholat. Masa khusyuk? Sholat, Kurang. Pak. Lama, cuma Aduh, sholat aduh. aja. Baca Iya, iya. pelan-pelan. Sabar Baca dan pelan-pelan. syukur. Baca Ya. sekali lagi. Sebentar, Pak, saya ada telepon dulu, Pak, sebentar. Ya. Ya, baca sekali lagi. Ayo. Bisa Al-Baqarah 153 juga boleh. Atau Al-Baqarah 45. Saya share Al-Baqarah 45 ya. 45. Kita di sini semua yakin permasalahan kita hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti sekarang kita lihat apa sih syarat Allah mau menolong kita, kan gitu ya? Al-Baqarah 45 atau Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 45 saja. Saat ini kita lihat. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sekali lagi, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi syarat Allah menolong apa? Ayo. Berdasarkan ayat Sabar, ini. Sabar dan sholat. sholat. Nah, berarti karena kita tahu yang bisa menyelesaikan kita hanya Allah, hanya Allah. Pada saat ada permasalahan hidup, apakah kita fokus mencari solusinya, sakit, pontang-panting sana-sini cari dokter, cari obat, cari alternatif dan lainnya, yang punya utang, sibuk sana-sini cari uang, bekerja dan lain-lainnya, atau kita fokus bagaimana Allah menolong. Mana yang benar? Fokus cari sesuatu, fokus Allah menolong. Tentu fokus bagaimana Allah menolong. Artinya apa? Karena kita tahu yang hanya bisa menolong Allah, dan kita fokus bagaimana Allah menolong, kita lihat sekarang, apa syarat Allah menolong? Sabar dan sholat. Artinya apa di sini? Pada saat ada permasalahan hidup kita, apapun bentuknya, maka fokus kita mencari solusi atau memperbaiki sabar sholat jadinya? Memperbaiki sabar sholat. Perbaiki sabar, perbaiki kota sholat kita, maka Allah akan memenuhi janjinya. Oke, sholat. Jadi, apa manfaat sholat yang kedua adalah sholat sebagai penolong. Penolong apa? Penolong pada saat kita menghadapi permasalahan di dunia ini, dan penolong kita nanti di akhirat. Dua. Yang ketiga, apa pentingnya sholat? Misalkan, oke, Bu Ivi, Ya, Pak. ingat Tadi maaf kepada lagi saya. telepon. Ya, gimana, Pak? Udah, Ya. udah selesai ya? Oke, Baru selesai, Pak. Gimana, Pak? Oke. baru selesai. Jadi manfaat sholat itu yang pertama adalah sholat itu sebagai yang pertama kali akan dihisap. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, terus-menerus harus kita memperbaiki kualitas sholat kita. Yang kedua, karena yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah, berarti fokus kita adalah bagaimana supaya Allah menolong. Buka Al-Quran. Apa syarat Allah menolong? Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pada saat ada permasalahan hidup, berarti fokus kita sibuk mencari solusinya, atau kita fokus memperbaiki sabar sholat? Memperbaiki sholatnya. Perbaiki sabar sholat. Kenapa? Allah mau menepati janji. Allah menyampaikan syarat untuk Allah menolong adalah
perbaiki sabar, perbaiki sholat. Berarti manfaat atau pentingnya sholat kedua adalah sholat yang memang kita butuhkan sebagai penolong. Penolong apa? Penolong pada saat kita di dunia ini dan penolong juga nanti di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa manfaat sholat? Contoh, Bu Ivi ingat saya, oh ada Pak Ustadz Teddy. Kemudian Bu Ivi tahu saya ada kesulitan. Bu Ivi nolong nggak? Iya, Karena ingat kan? iya. Ah, kalau nggak ingat, lah udah boro-boro menolong. Nah, kita lihat Hmm. sekarang. Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Iya. Oke, silakan Bu. Saya baca, Dibaca. Pak. Oke. Boleh, artinya saja. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi, Fadkuruni wadkurukum. oke. Jadi, Allah dulu yang ingat kita atau kita dulu ingat Allah? Kita ingat Allah dulu, Ustadz. Nah, kita ingat Allah dulu, maka Allah akan ingat kita. Salah satunya bagaimana supaya kita mengingat Allah? Ya sholat. Berarti fungsi sholat adalah apa? Sebagai fungsi untuk Pengingat. mengingat Allah. Allah ingat kita, Allah tahu ada masalah, Allah nggak akan tinggal diam kan? Nah, berarti kalau sekarang masalah kita masih banyak nggak kunjung selesai-selesai, ayo tingkatkan frekuensi atau kualitas kita mengingat Allah. Salah satunya adalah dengan sholat. Oke, jelas ya mengenai sholat ya, itu pentingnya. Perbaiki sholat, perbaiki sabar, maka Allah akan menolong. Baik, sekarang Mbak, saya tutup dulu ini. Nah, oke. Pertama, bangun tidur, sudah saya sampaikan. Berikutnya dilanjutkan dengan sholat. Dan sholatlah dengan sholat yang terbaik. Saya sudah sampaikan di room ini, di room Zoom ISEP, bagaimana sholat menuju khusyuk. Silahkan nanti dibuka lagi, ada rekamannya. Sholat khusyuk ya. Nah, praktekkan itu. Oke, baik. Bangun tidur, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, apa lakukan, Bu? Berdoa. Berdoa. Ya, berzikir. Tetap. Zikir lagi sampai sholat subuh ya. Iya. Oke, zikir. Baik, kita bahas sekarang. Berarti kan zikir di situ adalah zikir kalbu atau zikir lisan ya. Ya, kolbu dan lisan. Oke. Kalau saya lebih kepada Nah, kolbu dan lisan. kalbu dan lisan. Baik. Yang namanya zikir, kalbu, zikir lisan, itu mana yang terpenting? Kita Kolb. bersungguh-sungguh, dengar dulu. Kita bersungguh-sungguh nyampaikannya dengan konsekuensi pelan-pelan, atau cepat-cepat ngejar target 1.000, Pelan-pelan lah. 2.000, pelan-pelan, pakai rasa. Dihayati. Nah, coba pilih sekarang. Subhanallah, 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 atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yo, mana yang lebih baik, lebih utama? Yo. Yang lebih pelan lah, Tat. Nah, selama ini, mohon maaf, orang rata-rata kan terfokus ke jumlah, Bu. Sekian ratus, sekian puluh. Mulai sekarang, ubah. Kenapa? Ya namanya memuji Allah. Itu tuh harus berkualitas dong. Kualitas lu perbaiki. Sama seperti kayak orang baru naik sepeda. Nggak bisa langsung ngebut kan? Pelan-pelan dulu. Tapi nanti kalau sudah ahli, lepas tangan pun bisa tetap jalan. Demikian juga mulai sekarang. Berlatih, zikir, lisan, di zikir kolbu kita, dengan pelan-pelan, dengan betul-betul memuji Allah. Pakai rasa di situ. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu ya. Itu yang dilatih. Jadi jangan cepet-cepet. Sama gini kan. La ilaha illallah. La ilaha gitu. Mohon maaf nih. Bukan saya menyalahkan. Tetapi alangkah baiknya yang namanya kita menyampaikan kepada yang maha kuasa
Maha Pengasih, dan Maha segalanya. Tentu ucapannya dengan santun, dengan rasa hormat, kan gitu Bu. Ketemu pejabat aja kita ngomongnya cepat-cepat atau pelan-pelan. Pelan-pelan kan? Pelan-pelan, kemudian dengan santun, jelas menyampaikannya. Nah, menghadap yang Maha segalanya, kok cepat-cepat buru-buru gitu loh. Ya, berarti zikir lakukan betul-betul dengan rasa. Betul-betul memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Apapun zikir yang lain. Istighfarkah misalkan, atau membacakan salawat. Sama, saat membacakan salawat pun pakai rasa. Benar-benar memuji Rasul. Benar-benar pada saat kita zikir memuji Allah. Itu ya, itu yang kedua. Zikir. Setelah zikir, selesai, masuklah waktu subuh. Oke, pertanyaannya. Sholat. Sholat itu kebutuhan atau kita lakukan karena perintah? Harusnya. Kita suatu karena kita butuh atau karena kita diperintah Allah? Ayo, mana yang lebih tepat? Tentu butuh ya, karena butuh. Coba kita cek sekarang. Selama ini kita sholat itu karena butuh atau karena diperintah? Sederhana ngecek. Persiapan kita untuk sholat, wudhu aja. Ambil contoh. Kita wudhu, itu biasanya nunggu azan dulu, setelah azan baru wudhu, atau sebelum azan kita udah siap-siap wudhu. Ayo. Qobla adzan sudah siap. Harusnya. Kalau setelah azan berarti itu sholatnya karena perintah atau karena memang butuh? Kalau setelah azan? Perintah. Perintah kan? Nunggu diperintahkan dulu. Baru siap-siap. Sama contohnya. Misalkan halaman rumah, depan rumah kotor. Kita butuh bersih. Apakah perlu disuruh dulu untuk dibersihkan, baru kita membersihkan? Atau tanpa sebelum disuruh kita sudah bersihkan? Mana yang lebih tepat? Kalau memang butuh? Tanpa disuruh, tanpa diminta sekalipun, karena kita butuh kebersihan itu sudah kita bersihkan. Demikian juga sholat. Apakah nunggu diperintah Allah dengan panggilan azan baru siap-siap? Atau sebelum azan pun kita sudah siap? Saya nggak menyatakan salah ya, tapi mana yang lebih baik? Tentu siap sebelum azan. S3A. Itu kalau memang kita yang butuh. Kalau memang kita merasa orang butuh kan nggak perlu diperintah dulu, nggak perlu disuruh dulu kan? Yang namanya siap itu nggak perlu seperempat jam, setengah jam, 1 menit aja sebelum azan sudah siap itu namanya siap. Menunjukkan bahwa memang kita butuh. Oke, sholat. Lanjut sholat subuh ya. Berikutnya, sholat subuh bagi yang bapak-bapak, rumah laki-laki, keutamaannya adalah di masjid. Sekali lagi, keutamaannya bapak-bapak adalah di masjid. Untuk ibu-ibu, di rumah pun itu lebih baik. Nah, kondisi subuh ini juga manfaatkan sedekah. Nah, ibadah yang kita lakukan, baik sholat subuhnya maupun sedekahnya, niatnya ikhlas hanya karena Allah. Oke, sholat subuh selesai. Berikutnya apa? Mulai aktivitas rutin. Misalkan, mulai jam berapa ya kira-kira ya? Ya jam 6 lah. Ibu-ibu mungkin mulai membuat sarapan untuk putra-putrinya atau untuk ayah ya. Selama ini, niat bikin sarapannya itu karena Allah atau karena suami? Karena Allah atau karena anak?
Hehehe. Ya, pastinya Kalau ya niat-niat karena lillahi suami, ta'ala. ah, Pastilah yang lillahi benar. ta'ala. Oke, Iyalah, Tat. oke. Udah seusia kita Harusnya. tuh lillahi Oke, ta'ala. betul. Itu yang benar. Niatnya karena Allah. Coba cek sekali lagi. Setelah ibu capek-capek, misalkan bikin kopi lah gitu ya, panasin air, mendidih, diaduk. Begitu mau dikasih ke suami, suaminya nggak sempat minum, ditinggal. Tidak Respons apa-apa. terus apa? Lillah. Karena dia dicari Respons. perhatian Allah, bukan perhatian suami. Hanya cari perhatian Nah, Allah. betul. Kalau niatnya karena Allah, boleh nggak kecewa atau marah? Tidak Iya. perlu. Karena marah itu Selama membuang ini, energinya banyak. Iya, insya nah, Allah. betul. Selama ini pada saat sarapan nggak disentuh, entah anak kita atau betul Nggak masih. apa-apa. Saya tidak Ah, masalah. Saya pribadi tidak harus masalah. Karena nggak kita masalah. semuanya Kenapa? lillah, iya. Yang saya cari ada Nah, perhatian Allah, bukan perhatian anak-anak atau perhatian nah, suami. bagus. Itu, kita cari Berarti perhatian Allah. Sudah selesai. betul. Walaupun nggak dipuji, bahkan dicuekin sekalipun, karena niatnya karena Allah, boleh kecewa? Tidak lah. Tidak. Enggak, karena niatnya karena Allah. Allah. Timbul Saya kekecewaan, timbul kekesalan, timbul marah, kecewa, dan lain-lainnya, karena niatnya bukan karena Allah. lillahi Jadi mulai ta'ala. sekarang, murnikan, itu namanya ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah. Oke, selesai. Kemudian. Setelah itu, kemudian mulai mau yang bekerja adalah bekerja ke kantor, mungkin ibu juga ke pasar, atau mungkin juga ada kegiatan rutin lainnya. Begitu di perjalanan, oke, kemudian tiba-tiba mengalami kejadian yang tidak enak. Contoh, misalkan, mohon maaf, misalkan aja udah jalan tenang-tenang, bawa mobil ataupun bawa kendaraan motor, ditabrak dari belakang. Ceder. Respon secara umum apa? Marah. Astagfirullahaladzim. Bos marah kan? Ya, Enggak, tak istighfar dulu. Istighfar dulu kan kaget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Habis itu turun, mencak-mencak. Saya kan Enggak. udah pelan-pelan. Oh. Kayak gitu ya. Nah, Ya, sekarang jangan, Tat. Mobil itu jangan. sudah Nah, enggak. oke. Dalam kondisi ini praktek apa di sini? Ya kolep, Sabar. 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 Praktek sabar. Oke, kita kupas mengenai sabar. Bagaimana caranya supaya mudah bersabar? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dimaki-maki orang. Lagi jalan anteng-anteng, ditabrak dari belakang. Jeder. Kita udah benar-benar bekerja, ternyata masih aja diomelin. Nah, difitnah orang. Bagaimana caranya supaya mudah sabar? Ini kuncinya. Apapun kejadian yang terjadi, misalkan lagi mobil ya, duk ditabrak. Itu kejadian itu sudah atas izin Allah atau tidak atas izin Allah? Izin Allah pastilah. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Bahkan selai daun gugur pun harus atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Oke? Iya, Berarti yang dilihat sini izinnya atau kejadiannya? izin. Nah, izin Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna. Baik atau buruk? Baik. Nah, karena sempurna dan baik, yang wajar diterima atau ditolak? Terimalah. Yang namanya diterima pada saat ditabrak bilangnya apa? Alhamdulillah. Pernah begitu? Pernah, Tat, saya? Pasti enggak. Hah? Pernah. Motor Nah, saya ditabrak dari belakang, Tat. Enggak apa-apa. bilang, Nyawa saya masih ada gitu. nah, artinya apa? Kalau ingin mudah bersabar, jangan lihat orangnya yang menyebalkan, yang memfitnah kita, yang bikin kita susah. Jangan lihat kejadian yang nggak enak, tapi lihat izin Allahnya. Itu pelajarannya. Supaya mudah bersabar adalah menggeser. Selama ini, kenapa kita sulit bersabar? Yang kita lihat adalah orangnya. Yang kita lihat adalah kejadiannya.
Tapi ingat, apapun kejadian jadi pasti atas izin Allah. Berarti yang dilihat adalah izinnya dulu. Cek lagi, pada saat Allah mengizinkan, pasti itu sempurna, tidak ngawur, dan pasti maksud Allah itu baik, bahkan sangat baik. Walaupun saya nggak enak, secara logika, saya nggak tahu enaknya di mana, baiknya di mana. Karena ini sudah Allah izinkan, maka saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Itu praktek sabar seperti itu. Selama kita masih terfokus ke orangnya yang maki-maki kita, yang fitnah kita, yang bikin kita susah, itu akan sulit bersabar. Mulai sekarang berarti kalau ingin mudah sabar, geser. Jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadian, lihat izin Allah. Satu. Yang kedua, kenapa orang bilang sabar itu sulit? Bahkan ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Karena belum tahu apa manfaat sabar. Ayo, apa manfaat sabar, Bu? Semakin tadi kan manfaat sholat udah kan? Ada 3 atau 4 tadi manfaat sholat. Manfaat sabar. Ayo, Supaya apa menjadi pentingnya tenang. sabar? Untuk menjadi tenang, Tat. Tenang itu kurang tepat. Ada lagi, iya memang bisa tenang. Ada Al-Quran jelas. Innallaha Khusyuk. maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibu pengen nggak sih beserta Allah? Beserta pejabat di kita hidup enak ya, apalagi kalau beserta kita kan? Iya, Nah, berarti sabar itu kita butuhkan nggak jadi? butuh, Tat. Oke. Karena kita butuh sabar, sarana untuk bersabar itu apa? Medianya apa? Ya di antara Hah? tadi sholat. Masalah kan? Bener nggak? Media sabar itu apa? Masalah diuji. Apa masalahnya? Itu tadi tiba-tiba ditabrak orang dari belakang, tiba-tiba difitnah orang, kemudian mungkin masalah keuangan nggak selesai-selesai, anaknya makin lama makin bandel, suaminya makin lama makin centil, misalkan, mohon maaf, sakitnya nggak sembuh-sembuh, itulah sarana untuk bersabar. Ingat, sarana untuk bersabar itu apa? Ya permasalahan itu. Karena kita butuh sabar, karena ingin bersama Allah. Kemudian, sarana untuk bersabar itu adalah masalah. Berarti sebenarnya masalah itu kita butuhkan nggak jadi? Yuk, Ya, Tat, butuh, Tat. jangan bilang saya nggak punya masalah, tapi saya ingin bersabar. Saya ingin bersama Allah. Syaratnya bersabar adalah tentu yang namanya Allah akan berikan namanya permasalahan hidup. Oke, sekarang ingin masuk surga, Ibu? Iya, Pasti. pastilah. Syarat masuk surga banyak mana pahala sama dosa? Banyakkan pahala dong. Ya. Sekarang, ibadah apa? Kegiatan apa yang banyak banget pahalanya? Nggak ada hitungannya tanpa batas. Sedekah, ada hitungannya. Sholat di tanah suci sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Ibadah apa? Kegiatan apa yang pahalanya banyak banget tanpa batas? Surat 39 ayat 10. Surat ke-39. Ya. Surat 39 ayat 10. Apa yang pahalanya banyak banget tanpa batas? Bentar, 39 ayat 10 ya, Tat. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar. Katakanlah Ya. Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadamu. Bagi orang-orang Terus? yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ayo. Shadaqallah. Hanya. Oh, hanya loh. Berarti apa itu? Nggak ada kegiatan Spesial. lain. Nggak ada ibadah yang lain yang pahalanya banyak banget tanpa batas. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah akan berikan pahalanya tanpa batas. Ini dia, Bu. Kenapa orang bilang sabar itu ada batasnya? Karena nggak tahu apa manfaatnya sabar. Allah memberikan kejadian yang tidak enak. Apapun bentuk permasalahannya, sebenarnya tuh Allah membuka peluang pada kita, bahkan dengan kata lain Allah nyeret kita untuk masuk surga. Kenapa? Ini loh, ada kesempatan untuk pahala tanpa batas. Secara umum, pada saat sakitnya nggak sembuh-sembuh, dia mengeluh atau dia bersyukur? Pada saat masalahnya nggak selesai-selesai, anaknya makin lama makin nakal,
Dia senang atau malah sedih? Ini dia. Padahal Allah memberikan itu sebagai sarana. Sarana apa? Sarana supaya kita dapat pahala tanpa batas. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tuh ingin semua manusia itu sebenarnya masuk surga. Lantas Allah kasih apa? Allah kasih permasalahan hidup. Allah tuh tahu pahala kita masih kurang. Lantas Allah kasih apa? Kasih berbagai macam problem. Ada yang diuji dengan masalah keuangan nggak selesai-selesai. Ada yang bikin sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ada yang dibikin dengan permasalahan dengan keluarganya. Semuanya itu ada satu keinginan Allah. Supaya si fulan tadi, si manusia memanfaatkan kejadian tadi. Memanfaatkan permasalahannya sebagai sarana dia untuk dapat pahala tanpa batas. Oh, pernah kepikir gitu nggak? Anak nakal, harusnya bilangnya apa? Yuk. Ngeluh atau alhamdulillah? Ah, sakitnya. Ini tadi, pada saat sakit. Pada saat sakit. Kita semua tahu, sakit itu kan menggugurkan dosa. Betul, Bu? Berarti sakit menggugurkan dosa. Kalau sakitnya makin lama, gugur dosanya makin banyak nggak? Makin banyak. Karena gugur dosanya makin banyak, berarti harusnya kalau sakitnya makin lama nggak sembuh-sembuh, senang atau sedih harusnya? Ayo. Ini yang terjadi sama. Kebalik-balik. Yuk, mulai sekarang luruskan lagi. Manfaatkan apapun bentuk permasalahan kita sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk bersabar. Kenapa? Bersabar bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua, kenapa? Hanya orang yang bersabarlah yang Allah akan sempurnakan, akan mendapat pahala tanpa batas. Kenapa bilang alhamdulillah? Karena ini kesempatan saya untuk dapat pahala tanpa batas. Jadi masalah itu dibutuhkan nggak jadinya sekarang? Bagi yang ingin dapat pahala tanpa batas? Karena butuh, berarti pada saat ada masalah bilangnya apa? Alhamdulillah. Ini dia. Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata di depan mata kita, di dalam rumah sendiri, itu ada sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Sarana untuk bersabar. Apa bentuknya? Itulah namanya permasalahan hidup. Oke, lanjut. Kemudian masih ada perjalanan. Tadi ya, dari rumah menuju kantor lah misalkan. Ditabrak, urusan selesai. Karena bersabar. Ingat, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Di tengah jalan, macet. Nah, pilihannya adalah putar balik, pulang, atau terus. Ayo, mana yang dilakukan? Putar balik, pulang, atau terus? Hal tergantung medannya, Tat. Kalau jalan lurus ada, Tergantung medan. ya iyalah. Sekarang saya kalau driver jalannya Pak lurus, yang harus tetap nunggu di situ. Tapi kalau ada jalan alternatif dan saya bisa atret, ya saya putar balik. Betul. Artinya Pak, putar baliknya untuk tetap ke kantor atau pulang? Ya ke kantor lah. Itu berarti namanya tawakal. Berusaha semaksimal mungkin untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Terserah deh mau nyampe jam berapa, mau udah telat juga ini. Yang penting saya harus sampai kantor. Itu namanya tawakal. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena memang manusia tidak bisa menentukan hasil. Yang bisa menentukan hasil hanya Allah. Jadi berikutnya adalah praktek tawakalnya. Semua kegiatan harus kita lakukan secara maksimal. Hasilnya terserah. Kenapa? Itu semuanya haknya Allah. Mau menang atau kalahkah kita tender? Mau sembuh atau tidakkah pada saat kita dokter? Mau lulus atau tidaknya pada saat kita sedang ujian, semua itu haknya Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Itu namanya tawakal.
Lanjut. Bener, karena macet, nyampenya siang, terlambat. Bos marah-marah. Praktek ilmu apa lagi di situ? Yuk, Sabar. sabar. Kesempatan dapat pahala tanpa batas. Ya Pak, mohon maaf saya terlambat. Sampai terima kan? Makasih ya Allah, Engkau ada berikan hamba sarana untuk bersabar. Oke. Berikutnya, masuk ke kantor. Bertemulah dengan berbagai macam tipikal manusia di situ. Ada yang baik dengan kita, ada Ada yang yang sering, pura-pura, ada yang pura-pura baik, bahkan ada yang suka ngerepotin gitu ada yang ya. suka dolim. Ada yang suka zolim. Nah, oke. Datanglah kemudian. Oke. Seseorang yang selama ini ngejelekin kita, kata ibu tadi, menzolimi kita lah bahasanya tadi ya. Datang, Assalamualaikum Bu, katanya gitu kan. Respon secara umum apa? Jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis itu, ini dia yang bikin resek Enggak kemarin, ini lah. menzolimi saya. Kan gitu kan? Berprasangka buruk kan? Bener nggak? Iya, Bolehkah? suudon. Boleh. Oke, pertanyaan sekarang. Bolehkah kita seuzon? Tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya Kita karena buka. kita tidak pernah tahu yang namanya. Suudon memang tidak boleh, suudon pada manusia, pada Allah tidak boleh memang. Karena kan orang datang kepada kita pun juga belum tentu dia pasti akan membawa kebaikan gitu. Nah, ini dasarnya. Coba kita buka dulu ya. Saya share ayatnya. Kita dulu. Itu, oke. Bolehkah kita berprasangka buruk? Nah, kita lihat di sini. Suratnya sebentar. Sebentar, ini dia. Oke. Share. Surat Al-Baqarah ayat 115. Ayo Bu, dibaca. Ya, sebentar. Ya saya buka dulu tadi. Surat Al-Baqarah ayat 115. Bolehkah kita berprasangka buruk? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Oke. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Lihat ke samping, wajah Allah. Ke kiri kanan, wajah Allah. Depan belakang, Atas bawah. wajah Allah. Nah, berarti yang pada saat yang datang, yang tadi ngezolimin ibu, itu siapa di situ? Allah lah. Yes, wajah Allah. Bukan Allah loh, wajah. Ya teman kita. Karena di situ wajah Allah, bolehkah kita berprasangka buruk? Tidak boleh. Tidak. Kenapa tidak boleh? Ya tadi karena itu kita Kemanapun kamu ada wajah menghadap, Allah di mana-mana. Nah, itu pakai jadinya. Oke, lantas. Sekarang, kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk? Karena kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Datanglah ke kita, mantan maling. Atau yang tadi, yang bilang pernah ngezolimi ibu. Ya. Bagaimana prakteknya supaya kita bisa berprasangka baik? Bagaimana prakteknya? Ya. Tetap. Yuk. Kita tetap berlindung kepada Allah ya. Nah, bukan. Gini caranya. Oh, dia datang, misalkan maling lah contohnya. Kan dia sudah dihukum. Oh, berarti dia datang sepertinya mau minta maaf sama saya. Kan gitu ya. Itu prasangka baiknya. Oke. Bagaimana juga prasangka baiknya yang datang yang pernah ngezolimi? Oh, dia datang nih
Mungkin dia mau minta maaf sama saya ya. Nah, itu prasangka Baik. baiknya. Oke, berikutnya datang orang yang biasa minjem, yang kemarin aja belum dipulangin, udah minjem lagi. Aku banget itu. Aku Bagaimana praktek takut. prasangka? Ya, bagaimana Tetap prasangka baiknya? Ayo menghadapi mudah-mudahan orang dia mau seperti itu. mengembalikan. Oh, itu ngarep namanya. Maksud, Ya, oke. Kalau dia ya nggak nggak ngembalikan, ngarep kecewa ya. nggak jadinya? Ngarep jadinya. Lantas, bagaimana cara berprasangka baiknya? Timbulkan rasa Dia kasihan. membawa Oh, kabar baik untuk saya. bukan. Gini, Kan oh prasangka kasihan baik, ya. Tat. Gini cara lebih pada prakteknya. Pasti dia malu banget. Kenapa? Karena di saking butuhnya, dia malunya itu pun dia kelawan, dia nggak boleh bilang, dia buang harga dirinya sehingga dia memberanikan diri untuk pinjam lagi. Rubah dari rasa curiga menjadi rasa kasihan. Nah, itu kalau Nah, kasihannya memang ini, ada. Iya, ada rasa nah, kasihannya ada. tuh kan kasihan kan, benar dong, itu mau timbulkan. Oke, setelah itu silahkan mau dikasih lagi, silahkan mau ditolak pun silahkan, tergantung bagaimana ikhlasnya ibu atau kesiapan ibu untuk membantu yang bersangkutan. Oke, berikutnya berarti itu pakai ilmu apa? Berprasangka baik. Berarti kita dalam hidup ini harus berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk. Tapi ada tapinya lagi, padanannya. Berprasangka baik, tapi harus waspada. Kenapa harus waspada? Manusia itu lemah, mudah digoda iblis, mudah digoda setan. Lantas bagaimana waspadanya? Ya kalau ada yang namanya barang-barang berharga, ya simpenlah, jangan digeletakkan sembarangan. Bagaimana sikap waspadanya? Walaupun sesama kawan, taruhlah aktif di masjid. Saya pernah kejadian seperti ini. Ada jamaah cerita, Pak Ustadz, saya baru-baru ini ditipu orang, ditipu kawan sendiri. Berapa? Habis 100 juta. Pak, dia jamaah masjid loh. Saya tanya sekarang, ada nggak perjanjian tertulisnya? Enggak, Pak. Ini dia. Karena kami saling percaya. Artinya apa di sini? Karena manusia itu lemah, mudah digoda oleh iblis. Tetap yang namanya aturan itu dibuat, kehati-hatian. Jadi bagaimana sikapnya? Harus hati-hati. Rubah dari rasa curiga menjadi hati-hati. Oke? Nah, kantor. Sampai kemudian sore pulang dari kantor. Enggak sore deh. Sholat dulu ya. Sholat zuhur. Sholat dulu lah, sholat zuhur. Praktek lagi. Sholat khusyuknya tadi. Ya, zikirnya juga demikian. Berikutnya, selesai istirahat, masuk lagi ke kondisi pekerjaan di kantor. Nah, ini sekarang. Pada saat di kantor, tentu kita mengalami suatu kejadian yang enak, yang tidak enak. Kejadian yang sesuatu yang kita inginkan dan tidak kita inginkan. Sikap secara umum pada saat harusnya terima bonus nih. Harusnya saya terima bonus 3 kali gaji, misalkan. Ternyata cuman setengah. Respon secara umum apa? Kecewa kan? Kesel. Nah, untuk ya jujur dong, bener kan? Kok yang dikatakan menyesal terus sih? Pasti. Kenapa? Itu secara umum seperti itu. Lantas pakai ilmu Yalah, apa di sana supaya nggak nyesel, supaya nggak ngeluh? Ayo, pakai ilmu apa? kalau kalau saya ya Tat, Bersyukur. 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 Lah iya, bersyukur. Nah, Masih untung bersyukur. dapat setengah daripada tidak sama sekali. Nah, betul. Bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Ini catatannya. Selama ini, coba kita lihat dulu apa definisi bersyukur. Bersyukur itu adalah berterima kasih atas apapun yang Allah berikan. Apapun loh ya. Termasuk kejadian yang tidak enak. Termasuk sesuatu yang
tidak kita inginkan. Kenapa kita harus tetap bersyukur? Kita lihat di sini. La in Surat syakartum la 14. azidannakum. Surat Wala 14 in ayat 7. kafartum inna adzabi lasadid. Ayat berapa, Tat? Surat berapa? Surat 14 ayat 7. Ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Kenapa kita harus bersyukur? Surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat ke-7 ya. Dan ingatlah 7. ketika Nah, ya, terus. Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke, ada berapa golongan manusia di sini? Ya, antara orang yang bersyukur dan orang yang Dua tidak bersyukur. kufur. Dua golongan manusia. Kufur. Dua kelompok manusia. Yang bersyukur, Allah kasih nikmat. Yang tidak bersyukur, azab. Jelas di sini. Allah. Statement Allah itu jelas di sini. Syukur Allah dikasih tegas di sini. nikmat, tidak bersyukur dikasih azab. Kalau kita bersyukur, Allah kasih nikmat. Tidak bersyukur, azab. Kecewa, kesal, marah, sedih dengan kondisi yang ada. Itu termasuk orang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Syukur. Berarti azab. Ya, Hati-hati di sini. Jangan bilang manusiawi, jangan bilang wajar. Semuanya di sini adalah supaya iblis mengkondisikan kita masuk kelompok orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Allah tegas di sini. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kalau tidak bersyukur, azab. Secara umum, orang akan mengeluh, kecewa, kesal, sedih pada saat kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Betul? Padahal Allah sudah tegaskan, manusia, kan memaklumkan gitu. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, itu apa artinya? Pengumuman, kan gitu sebenarnya. Hai manusia, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi, jika kamu mengingkari nikmatku atau tidak bersyukur, pasti azabku sangat berat. Allah demikian tegasnya di sini. Hanya dua golongan yang dikelompok, bersyukur atau tidak bersyukur. Kalau kemudian kita dikit-dikit mengeluh, kecewa, kesal, marah, itu masuk kelompok mana, Ibu Ivi? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur apa ya. dapatnya? Kelompok yang tidak Azab. bersyukur, yang tidak inna adzabi lasyadid. Apa bentuk azab Allah itu? Masalahnya Ya nggak tadi, inna selesai-selesai. adzabi lasyadid akan menambahkan azab yang sangat berat. Azab yang berat. Di dunia pun sudah diazab. Coba kita lihat sekarang. Target utamanya iblis itu apa sebenarnya? Bikin kita kufur, nggak mau sholat, murtad. Enggak. Iya. Target iblis itu adalah, kita buka surat 7 ayat 16 dan 17. Apa target utamanya iblis? Surat 7, 16 dan 17. Ayat 16, 17. Ini kebiaya balik dewek kan? Ya, Diturunkan ya, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau Ya. telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Itu langkah-langkahnya ya, menghalangi jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Jadi target iblis apa? Membuat manusia tidak bersyukur kan? Iya. Kalau hanya melihat ayat ini seakan-akan ringan. Oh, nggak bersyukur. Ya udah. Tapi begitu kita compare ke surat Ibrahim ayat 7, Allah tegas. Jika bersyukur, nikmat. Tidak bersyukur, azab. Mengeluh, kecewa, kesal, hati-hati di sini. Berarti sudah masuk kelompok orang yang tidak bersyukur, berarti sudah masuk ke target utamanya iblis. Oke. Tapi kan mengeluhnya baru di dalam hati, Pak Ustadz. Belum saya ucapkan. Cuma ngegelendeng aja dalam hati. Ya gitu kan. Kira-kira kondisi seperti itu aman nggak? Ya, justru yang berbahaya dari dalam hati, Tat.
Surat Al-Baqarah ayat 284. Buka, Bu. Ayat 28. Al-Baqarah 284. Kita lihat sini. Kan di dalam hati Ya, nih. ya, saya Minimalnya ada. gitu kan. Kita lihat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian Bukan, Bu. kepadanya lah Al-Baqarah kamu 284. dikembalikan. Bukan itu. Al-Baqarah 284. Oh, Al-Baqarah 284. 284. Yes, kedap. Milik Allah lah apa yang di langit. Oke. Coba. 284. Ya. Al-Baqarah. Apakah ngegrundelnya Ye. ngeluhnya dalam hati? Nah, kita lihat. 284 ya. Milik Allah Ya. lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh, kamu sembunyikan, ya, kamu sampaikan atau kamu sembunyikan dalam hati, Allah sudah memperhitungkannya. Hati-hati sekarang. Walaupun yang di dalam hati, ngeluhnya dalam hati, nggak terucapkan, nggak ngomong ke orang lain, Allah sudah perhitungkan. Ya, oke. Sekarang, kenapa kejadian yang tidak enak pun, sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bilangnya alhamdulillah juga, kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Ya, saya coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi, yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan saya. Berarti keinginan siapa yang terjadi? Allah. Nah, keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Balik lagi ke tadi. Sempurna. Baik atau buruk? Baik. Nah, harusnya begitu yang kira itu ada keinginan Allah, bilangnya apa? Walaupun itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tetap bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba mengalami kejadian yang gak enak aja bilang alhamdulillah. Apalagi Allah kasih kenikmatan kan? Itu. Oke. Praktek bersyukurnya. Nah, kemudian pulang ke kantor. Pulang ke rumah, Tat, bukan pulang ke kantor. Ya, mau pulang ke kantor. Pulang dari kantor ke rumah. Dari Iya, kantor ke pulang rumah. ke rumah. Oke. Nah, biasanya kan bawa oleh-oleh pulang nih. Nah, misalkan beli martabak spesial, super spesial kan mahal tuh, martabak manis. Begitu sampai rumah, anak-anak bilang, ya mah kok belinya martabak manis, kakak kan maunya martabak telur. Respon secara umum gimana? Tahu kan? Udah makan aja. Nah, kalau Saya niatnya, ketawain aja. ya ketawain aja. Sekarang, kenapa orang responnya seperti itu? Secara umum ya, udah dibeliin mahal-mahal, baru nggak mau dimakan malah komplain karena niatnya untuk menyenangi orang lain. Salah
Ya, tapi kalau niatnya seperti itu, maka siap-siaplah untuk kecewa sekiranya tidak dipuji atau mungkin kebalikannya malah dicaci maki dan lain-lainnya. Nah, sekarang berarti praktek lagi di situ, apapun kita lakukan hanya karena Allah. Ikhlas. Saya beli ini ikhlas hanya karenamu ya Allah. Mau dimakan kayak mau enggak nanti terserah. Yang penting beli. Nah, praktek lagi ilmu ikhlasnya. Sampai rumah, karena niatnya hanya karena Allah belinya, berarti mau dimakan mau enggak, mau terima kasih mau tidak, tetap tidak marah-marah, enggak kecewa. Bukan Ya, urusan kita. tugas kita hanya memberikan yang terbaik, niatnya hanya karena Allah. Oke, sampai rumah, makan lagi, sholat lagi, kan itu aja ulang-ulang terus kan? Nah, pertanyaannya, kalau hal tadi dilakukan terus-menerus, praktek, kemudian ilmu ikhlasnya, praktek sabarnya, sholatnya terus diperbaiki, kemudian ikhlasnya, berprasangka baiknya, tawakalnya. Kalau itu semua dilakukan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, menurut Ibu, kita tenang nggak jiwanya? Insya Allah tenang, Tat. Iya, itu yang namanya zikir Ikhlas. perbuatan. Zikir perbuatan. Nah, apa itu? Praktek ilmu sabarnya, perbaiki sholatnya, kemudian Perbaiki bersyukur atas bicaranya. apapun, bersyukur atas apa yang Allah berikan, berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan sama Allah, itu namanya tawakal. Murnikan niat apa yang kita kerjakan hanya karena Allah, kemudian jaga hubungan sesama manusia dengan berprasangka baik, tapi tetap waspada. Itulah yang namanya 7 ilmu penjernih hati di situ. Itu yang kami sampaikan di kajian awal. Sekarang saya ulang lagi supaya kenapa? Yang baru hadir di sini maupun yang lama kita ingatkan lagi supaya mempraktekkan yang saya sampaikan. Oh. Ingat, wahai jiwa yang tenang, itulah syarat untuk masuk surga. Jiwa tidak terbentuk dengan serta-merta, nggak bisa otomatis, nggak bisa dadakan, tapi harus melalui proses. Inilah yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan yang baik lakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan kita melakukannya dengan senang hati, maka akan membentuk jiwa yang tenang. Oke. Ada yang ingin bertanya? 946. Saya coba ya, Tat ya. Silakan, Bu. Ya, Ustaz. Kalau tadi kita berbicara masalah ada orang yang hutang ya, Tat ya. Orang yang hutang. Saya pernah mendengar kajian bahwa kalau ada orang yang datang kepada kamu, entah itu mau minta pertolongan, entah itu mau minta hutang, itu pertanda Allah itu sudah menguatkan kamu dan Allah sudah percaya kepada kamu, artinya kepada kita gitu ya. Yang kita yang akan Terus? diutangi. Untuk itu jangan pernah ditolak. Karena Allah sudah memberi kepercayaan kepada kita bahwa kita mampu menolong atau kita mampu meminjami kepada orang tersebut yang datang kepada kita. Jadi kalau tadi Ustadz katakan kepada di forum ini bahwa orang ini sudah tidak punya muka dan lain sebagainya dan kita berharap ada iba begitu ya. Terus? Halo, Bu. Terputus. Ya, Bu. Halo. Putus, Bu ya. Oke, Bu. Terputus, Bu. Dasarnya iba Ustaz, iba dalam arti kita kasihan ya. Ya punya itu. Pertanyaannya? Ya, artinya bila ada orang yang datang kepada kita itu bukan lagi harapan orang itu, umpamanya seperti tadi orang tidak punya malu dan lain sebagainya kan malah membuat hati kita itu jadi jelek. Jadi menurut saya kalau ada orang yang datang kepada kita, terutama minta pertolongan, entah hutang, entah apa, itu berarti Allah itu sudah menguatkan kita. Allah percaya kepada kita begitu. Artinya begitu. Jadi bukan lagi wah ini orang nanti udah kepepet, dan tidak punya rasa malu.
bukan. Tetapi artinya menurut saya bahwa orang ini sudah kita sudah dikuatkan oleh Allah gitu. Boleh Gitu. seperti itu. Iya. Kondisinya adalah itu untuk satu hal yang terkait dengan pinjam meminjam, oke? Tapi secara umum, kalau kita merubah dari perasaan curiga menjadi kasihan, itu kan berarti merubah sikap dari yang tadinya kita punya prasangka. Curiga itu kan arahnya ke prasangka buruk ya, betul nggak? Ih, Ya, jangan-jangan mau minjem lagi nih, pasti kan suudon ya gitu toh. kan? Ya nggak? Iya, Ini pasti mau iya. dia pasti mau minjem lagi nih gitu. Kita nggak taunya dia bukan mau minjem, malah mau mulangin. Walaupun Malu kita kan? kenyataannya iya, iya, ya Itu. walaupun kenyataannya iya gitu. Walaupun kenyataannya iya, baru di situ manfaatkan. Nah, Ibu bilang tadi, betul. Allah menjadikan kita sebagai sarana untuk membantu. Itu masuk ke ayat tuh. Ada kita ingin kita jadi tangannya Allah, mulut kita jadi mulutnya Allah, kita menjadi sarananya Allah untuk menolong manusia tadi. Gitu, Bu. Gitu. Arahnya ke sana. Iya. Terus Ya, terus satu betul. pertanyaan Tat. Ya, Lagi, saya Bu. juga pernah ditegur oleh teman, ya oleh teman saya. Ibu jangan biarkan teman-teman kita itu selalu pinjam kepada Ibu gitu. Tapi saya hanya tersenyum saja, ya. Terus teman-teman saya tuh ada yang gini, hati-hati loh Bu, itu nanti kalau dia mati nggak disolatin, katanya karena punya hutang gitu. Saya diam aja, saya hanya tertawa. Tapi justru malah teman-teman yang memberi saran kepada saya, kamu ya juga salah karena tidak memberikan pembelajaran kepada mereka. Bagaimana tanggapan Ustadz? Oke. Coba. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat Khairunas untuk anfa'uhum linas ya. Iya, itu dulu udah hafal. Kemudian, siapa yang membantu orang lain menyelesaikan permasalahannya, membantu permasalahannya, Allah pun akan membantu permasalahan. Kan gitu. Demikian juga sebaliknya. Siapa orang yang mempersulit orang lain, Allah pun akan bikin dia sulit dalam hidup. Itu Bu, pegangannya. Iya, Ya, ya, cuma hanya kadang di dalam situasi kerja kan selalu ada masukan, selalu ada kritik. Ya, bagi saya betul. biasa gitu ya. Ah, Bagi saya itu biasa. nggak aneh, Bu. eh, Itu nggak aneh. Kenapa nggak aneh saya bilang itu nggak seperti aneh, itu? iya. Ya Kenapa? Kita buka. hanya kadang-kadang orang selalu dengan menyampaikan kepada saya baik. Ya mohon maaf, Bu Ivi itu kan juga ustadzah juga gini. Tapi kenapa tidak memberi pembelajaran yang baik kepada orang yang suka berhutang terus gitu? Padahal dia merupakan Nah, untuk ya saya hanya senyum aja. Saya juga nggak bisa bicara, Tat. Saya nggak bisa bicara. Artinya apa saya harus omong ya? Saya bilang ya Bismillah lah. Saya bilang gitu. Bismillah. Kalau memang baik. masih rezeki saya pasti akan kembali. Kalau tidak masalah kan Allah akan mengganti Allah saya begitu. Ya kadang Ya, dicibir juga, tapi saya santai aja Tat betul, gitu. betul. Oke. Ya. Kalau di Al-Quran bagaimana menjelaskannya? Buka surat Anas. Iya, tuas wisu. Coba baca artinya, Bu. Iya kan? Iya, Anas. Nah, iya. Baca artinya, Bu. Di atas juga apa-apa kok. Kan sedikit Iya. ini. Katakanlah aku berlindung pada Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja Ah, manusia, sesembahan manusia, dari ya, kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, dan membisikkan terus, kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan terus. jin dan manusia. Tuwaswis. Terjawab kan? Iya lah. Ya, makanya saya hanya Wajar ketawa jadinya. aja ya. Saya hanya ketawa ya kan namanya juga teman ya Tat. Itu kan tiap hari kan pasti ketemu dengan kita gitu. Dan semua kita sudah kayak Iya, keluarga gitu. Udah kayak keluarga. betul, betul. Iya. Ya, oke. Ini Bu Ivi, satu lagi. Ini pelajaran gini. Kalau kemudian satu saat ibu bapak yang hadir di room ini tiba-tiba kemurungsung aja, perasaan nggak enak gitu ya, deg-degan atau ada nggak ada apa-apa gitu. Nah, istighfar 3 kali, mohon ampun sama Allah. Kemudian betul-betul berserah diri sama Allah. Wala haula wala quwata illa billah. La haula Hamba wala tidak quwata illa Ah, billahil aliyil ucapkan gitu. azim. La haula wala quwata. Kalau ada istighfar itu berarti ada gangguan dalam
jiwa kita ada gangguan yang nggak terlihat, yang bikin kita resah gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa, kok bawaannya kayaknya nggak enak aja bawaannya. Mohon ampun 3 kali, istighfar 3 kali, kemudian wala haula wala quwata illa billah. Serahkan semuanya pada Allah. Dah, gangguan itu insya Allah hilang. Itu. Oke, jelas ya? Iya. Sudah cukup banyak, tinggal dipraktekkan saja. Mudah-mudahan yang tersampaikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu dalam rangka menjalankan kehidupan, dan tentu target kita bersama adalah supaya di penghujung usia kita, pada saat sakratul maut nanti, kita dalam kondisi jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Itu syaratnya untuk masuk surga. Oke, cukup ya? Sudah jam 10. Iya. Nah, sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan dengan diwakili oleh Ibu, saya dimaafkan, Bu. Bisa Pak, saya justru yang banyak salah. Saya yang banyak salah, saya mohon maaf pada ibu-ibu bapak semuanya. Ini Bapak Ibu kayaknya Sama-sama, semoga tersenyum ya. sama-sama. Ya, sama Ya. saya yang minta maaf Ustadz. Saya minta maaf sekali. Baik. Oke, gini Bu. Ini adalah di bulan Rajab, masih di penghujung bulan Rajab. Artinya apa? Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan. Iya. Itu ya. Iya. Bentar lagi Di puasa ya, belahan Ustadz. dunia, oke. Kondisi saat ini, alhamdulillah, hujan sudah makin sering turun, musim kemarau sudah berakhir. Alhamdulillah, negara kita masih tergolong kategori aman, nyaman. Tapi di belahan dunia yang lain, saudara-saudara kita dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Iya. Ribuan nyawa, puluhan ribu nyawa sudah Melayang ya, Tat. melayang di Palestina, Gaza, dan sekitarnya. Rasul Ukraina. menyampaikan, umatnya Rasul itu ibarat tubuh. Satu tubuh sakit, yang lain pun akan merasa sakit. Pada saat gigi kita sakit, mulut mengucapkannya apa? Aduh, Kaljasadi. air mata pun keluar, kepala cenat-cenut. Itu namanya tubuh seperti itu. Nah, kondisi saat ini, kita langsung ke lokasi, nggak mungkin karena jauh. Donasi pun mungkin terbatas yang bisa kita berikan. Untuk itu, ayo, sering kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terzolimi, sedang tertindas, sedang teraniaya. Mari, Bapak Ibu, mohon keikhlasannya. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Yang fadilahnya kita mohonkan, pertama tentu kepada Rasul sebagai junjungan kita. Yang kedua, kita akan sampaikan juga untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita maupun mertua kita dan keluarga kita, termasuk diri kita sendiri, dan juga saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain yang saat ini sedang teraniaya atau sedang tertindas. Baik, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya. Ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kepada seluruh anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing.
kepada suami atau istri kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Wabil khusus juga kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat yang berada di belahan dunia yang lain, yang saat ini sedang mengalami kejadian yang sangat mengenaskan, yang sangat tidak menyenangkan, teraniaya, terzolimi, wabil khusus yang berada di Palestina dan Gaza. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya kan aku. Ya. Alhamdulillah. Siratal ladzina Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Anallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.